Seri Orang Kudus ke-12. Santo Adalbertus dari Praha, Uskup dan Martir Gereja. Saya, Adalbertus. Saya adalah seorang martir dan uskup dari Praha. Orang mengenal saya sebagai Santo Adalbertus dari Praha. Begini kisah saya. Saya lahir pada tahun 956 dalam sebuah keluarga bangsawan Bohemia yang kaya raya namun saleh. Nama asli saya adalah Wojciech. Saat saya menerima sakramen Krisma, saya memilih untuk menggunakan nama Adalbertus sebagai penghormatan kepada guru saya yang sekaligus bapa rohani saya, yaitu Santo Adalbertus dari Magdeburg, seorang yang telah menyembuhkan saya dari sakit, mentobatkan saya dan mendidik saya dengan penuh cinta kasih. Ketika apa rohani saya itu meninggal pada tahun 981, saya memutuskan untuk kembali ke Bohemia. Di sana Uskup Dietmar di Praha kemudian mentahbiskan saya menjadi seorang imam. Saya kemudian berkarya beberapa tahun dengan bekerja membantu sang uskup. Ketika Uskup Dietmar meninggal dunia, saya yang saat itu masih sangat muda terpilih untuk menggantikannya pada tahun 983. Walau telah menjadi seorang uskup, namun saya tetap menjalani pola hidup asketis layaknya seorang pertapa. Saya tidur di lantai dan tetap berpuasa secara teratur. Saya berkhotbah hampir setiap hari, dan selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi umat saya, teristimewa bagi mereka yang tinggal di lingkungan kumuh dan yang berada dalam penjara. Sebagai uskup saya mengambil langkah tegas untuk mereformasi keuangan keuskupan saya. Saya memangkas semua pengeluaran untuk diri saya sendiri dan hanya menyisakan sebagian kecil dari anggaran untuk biaya makan dan minum saya. Saya sangat tegas dalam menghadapi ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari sekelompok orang yang memiliki kekuasaan. Ketika usaha saya untuk menciptakan pembaharuan dalam kehidupan bagi rohani para rohaniwan dan bagi kaum awam mendapatkan perlawanan, saya tanpa ragu menanggalkan jabatan saya sebagai uskup pada tahun 990 dan pergi ke Roma. Namun saya kemudian dipanggil pulang kembali ke Praha. Tak lama menjalankan kembali tugas penggembalaan, saya kembali mendapat perlawanan ketika saya dengan sangat tegas dan tanpa ragu-ragu mengekskomunikasikan sekelompok bangsawan yang sangat berkuasa yang bertanggung jawab atas pembunuhan seorang putri bangsawan yang kedapatan berzinah. Ketegasan saya ini membuat saya sekali lagi harus meninggalkan kota Praha dan pergi ke Roma. Di sana saya meminta izin pada Paus Yohanes ke-15 untuk pensiun sebagai uskup. Bapak Paus mengizinkannya, dan saya lalu memilih untuk tinggal dalam sebuah biara Benediktin di kota Roma. Di dalam biara, saya yang merupakan mantan uskup menjalani hidup membiara yang sederhana seperti para rahib yang lain. Saya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab menjalankan semua tugas yang diberikan kepada saya, yaitu sebagai seorang tukang sapu dan tukang cuci piring. 5 tahun setelah kepergian saya, Uskup Agung Mainz, yang telah ditahbiskan sebagai uskup, meminta Paus untuk mengirim saya kembali ke Keuskupan Praha. Paus Yohanes melakukannya, tapi dengan memberi kebebasan bagi saya bahwa saya dapat meninggalkan keuskupan sewaktu-waktu jika keselamatan saya terancam. Dengan patuh saya kembali memakai jubah uskup dan pulang ke Praha. Ketika saya kembali, penduduk Praha menyambut saya dengan hangat dan berjanji untuk mengubah cara mereka. Sayangnya, bagaimanapun, janji ini terbukti palsu. Sebuah persekongkolan dibangkitkan untuk melawan saya hingga sesuai dengan ketentuan Paus, saya meninggalkan keuskupan Praha dan menjadi misionaris ke Hungaria. Di Hungaria, saya menobatkan dan menuntun banyak orang untuk mengenal iman Kristiani. Termasuk di antaranya adalah Raja Stefanus ke-1, yang kelak dikanonisasi sebagai Santo Stefanus dari Hungaria. Dari Hungaria, saya kembali ke Roma. Tapi Paus Gregorius ke-5 kemudian memerintahkan saya untuk kembali dan melanjutkan tugas saya sebagai uskup Praha. Dan sekali lagi saya kembali ke Praha. Kali ini warga Praha dengan dipelopori oleh para bangsawan jahat, kembali menentang saya secara terbuka. Seorang pangeran bernama Boleslaus kemudian membunuh beberapa kerabat saya dan membakar rumah-rumah mereka, sebagai peringatan bagi saya bahwa kehadiran saya di Praha tidak mereka inginkan. Demi keselamatan orang-orang yang saya cintai, dengan sedih saya memutuskan untuk pergi dari Praha dan menjadi misionaris bagi suku-suku pagan yang belum mengenal Kristus di pedalaman Polandia di bagian timur Laut Jerman.
Di kedua daerah itu saya berhasil membawa banyak orang kepada Kristus. Kesuksesan saya ini membuat para imam pagan menjadi sangat marah. Apalagi saat saya secara terbuka mengecam ritual pagan mereka yang menggunakan korban manusia. Suatu malam saat saya sedang tidur, seorang imam pagan bersama 6 orang rekannya datang dan menangkap saya. Mereka membawa dan mengikat saya pada sebuah pohon lalu menganiaya saya sampai pagi. Bukankah kau selalu mengatakan bahwa dirimu menginginkan untuk mati bagi Kristusmu itu? Imam pagan itu mengejek saya. Ambillah nyawaku. Jawab saya dengan tenang. Dan semoga Kristus mengampuni nyawamu. Imam pagan itu lalu menusuk dada saya dengan tombak. 6 orang rekannya juga ikut menikam tubuh saya sampai saya tewas dengan luka mengaga di sekujur tubuh saya. Jenazah saya lalu ditinggalkan begitu saja. Seorang pangeran Polandia kemudian datang dan menebus jenazah saya dari tangan orang-orang kafir itu dengan beberapa batang emas. Jenazah saya lalu dibawa dan dimakamkan dengan layak. Saat ini makam saya berada di Katedral Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary and Saint Adalbert di kota Gniezno, Polandia. Saya meninggal pada tanggal 23 April 1997. Gereja menghormati saya sebagai seorang martir dan saya digelari kudus. Kultus saya sebagai santo terus berlanjut dalam tradisi gereja Katolik yang diperingati setiap tanggal 23 April setiap tahunnya.